Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Haifahlukum. Alhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Awali setiap kegiatan yang akan kita lakukan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, membuat kalimat permintaan tolong. Yang kedua, mengukur panjang benda. Yang ketiga, membuat kerajinan tangan dan membuat prakarya dari daun pisang. Yang keempat, membaca puisi dan menemukan makna kata yang terdapat dalam puisi. Yuk kita buka buku temanya di halaman 67. Membuat kalimat permintaan tolong. Meminta tolong dengan baik itu perlu dilatih. Tidak mudah untuk meminta tolong dengan sikap atau dengan perbuatan yang sopan. Suara kita harus lembut, wajah kita harus menyenangkan. Ingat ya, pengalaman belajar meminta tolong tidak akan sia-sia, karena saling meminta tolong dapat membuat hidup rukun dan gembira. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hidup kita penuh dengan gembira dan rukun dengan sesama. Bunda mau tanya, permintaan tolong itu apa sih? Nah, kita harus tahu dulu ya, anak-anak. Kita itu ingin meminta tolong kepada seseorang. Berarti intinya kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengucapkan permintaan tolong ini? Di antara teman kalian di sekolah tentu ada perbedaan. Iya, betul ya, banyak sekali perbedaan di antara teman-teman kalian. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita harus saling menghargai. Salah satu caranya dengan berbahasa yang santun. Ketika mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, gunakanlah kata tolong. Baik, perhatikan ya. Jika kalian ingin menyuruh siapapun, adik, atau misalkan kakak, bunda, ayah, kalian ingin meminta tolong ya, kalian harus menggunakan kata yang santun, yang baik, harus dengan menggunakan akhlak yang baik, dengan mengucapkan kata-kata yang santun. Nah, ketika kita ingin meminta tolong atau menyuruh seseorang, hendaknya kita menggunakan kata tolong terlebih dahulu. Kalimat awalnya, kita lihat yuk gambar pada buku kalian ya, di halaman 67 ada Bapak Guru dan ada seorang siswa. Nah, Pak Guru ini menyuruh seorang siswa, apa nih? Kita perhatikan yuk. Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Coba kita lihat kalimatnya, sopan tidak? Sopan. Santun tidak? Santun, karena diawali dengan kata tolong. Tidak langsung mengatakan, Ahmad, ini ya kasih ke orang tuamu. Nah, itu tidak sopan. Tapi Pak Guru ini memberikan kalimat dengan kata-kata yang sopan dan santun, yaitu Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Kemudian Ahmad menjawab, baik Pak Guru, akan saya sampaikan surat ini kepada orang tua saya. Nah, ini merupakan contoh permintaan tolong menolong dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Baiklah soleh dan soleha, meskipun kita sudah mengetahui tentang bagaimana mengucapkan kalimat tolong yang baik ya. Nah, diingat, kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik itu kita meminta tolong kepada adik, kakak, saudara, atau orang-orang yang ada di rumah kita atau teman kita. Diingat ya, menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang baik, yang sopan.
Sekarang kita lihat yuk di halaman 68. Ayo kita mencoba. Di sini terdapat gambar ya. Perintahnya adalah membuat kalimat permintaan tolong dengan menggunakan kata tolong sesuai dengan gambar. Kita perhatikan gambar yang pertama. Ayo dilihat gambarnya. Nah, ada gambar yang pertama ini meminta tolong untuk mengambilkan apa? Boneka. Kalimat tolongnya bagaimana? Ibu, tolong bantu saya untuk mengambilkan boneka di atas atau boneka tersebut. Baiklah, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, kita lihat gambarnya. Di sini ada Ahmad diminta tolong untuk menghapus papan tulis oleh ibu guru. Nah, kalimat tolongnya bagaimana? Ahmad, tolong hapuskan papan tulis ini ya. Nah, bisa dipahami anak-anak? Silakan dikerjakan pada buku tema kalian ya. Di halaman 68 dan 69. Untuk gambar berikutnya, kalimat permintaan tolong berikutnya diisi sendiri ya di buku tema kalian. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengubah satuan panjang meter dan sentimeter. Kita perhatikan sama-sama mengubah satuan panjang meter dan sentimeter. Kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah meja. Panjang meja diukur menggunakan meteran. Panjang meja ada berapa? Iya, ada 2 meter. Pertanyaannya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Untuk menjawab ini, anak-anak harus tahu dulu ya. Nah, diingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Jadi, untuk mengerjakan soal ini bisa dilakukan dengan cara mengalihkan ya. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? 2 dikali 100 cm sama dengan berapa? Iya, 200 cm. Artinya 2 meter itu sama dengan 200 cm. Nah, ini cara yang pertama ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya nak ya. Berikutnya ada cara yang kedua, yaitu mengubah satuan panjang dengan tanggal satuan panjang. Nah, seperti ini. Kita perhatikan satuan panjangnya ya. Ada kilometer, kemudian ada hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau kita perhatikan dalam tangga satuan panjang ini, apabila turun 1 tangga maka dikalikan 10. Sebaliknya, apabila naik 1 tangga maka dibagikan dengan angka 10. Kita sudah belajar ya, insya Allah bisa dimengerti ya anak-anak ya, diingat. Kita perhatikan yuk contoh mengubah satuan sentimeter ke meter. Kita lihat sama-sama ya anak-anak soleh dan soleha. Dilihat tangga satuannya. Nah, apabila naik 1 tangga maka dibagi 10, apabila turun maka dikali 10. Contoh yang pertama, 200 cm berapa meter? Nah, di sini kita lihat ya, 200 cm akan dirubah menjadi meter. Dari sentimeter ke meter maka dia naik. Jika naik maka dibagi 10 ya. Kita lihat desimeter kemudian meter. Sekarang kita lihat dibagi 10. 200 cm naik 1 tangga. 200 dibagi 10 berapa nak? Kalau dibagi maka dibagi 10 ya. Nah, 200 dibagi 10, nolnya dihilangkan 1. Jadi berapa? 200 kita coret. 200 dibagi 10. Jadi berapa? Kita coret nolnya.
Jadi 20. Kemudian naik satu tangga lagi. Ya Nak ya, masih harus naik satu tangga lagi. 20 dibagi 10. Dicoret lagi satu nolnya, maka hasilnya adalah 2 dibagi 1, yaitu 2. Jadi 200 cm sama dengan berapa? 2 meter. Bisa dipahami ya Nah. Yang kedua kita lihat nomor 2. 500 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat sentimeter ke meter. Naik ya. Ketika dari sentimeter ke desimeter, maka naik satu tangga, maka akan dibagi 10. Nah, kita coret ya. 500 dibagi 10. Kita hilangkan nolnya 1, dicoret. Kemudian nolnya yang satu lagi dari sentimeter ke desimeter masih ada ya. Nah, satu tangga lagi berarti kita coret lagi, maka habis ya. 5 dibagi 1. Nah, tinggal angka berapa? Angka 5. Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter. Contoh yang ketiga, 450 cm berapa meter? Desimeter ke meter sama ya. 500 dibagi 10, masih ada nolnya, kita coret 1. Nah, 45 dibagi 10 berapa? Karena ini nolnya sudah tidak ada ya. Yang kedua, apakah angka 5-nya harus dicoret? Tidak boleh ya Nak. Tetapi karena nolnya tidak ada, maka kita kasih koma. Nah, di sini kita beri koma ya. Kita beri tanda koma. Jadi 450 cm itu sama dengan 4,5 meter. Nolnya kita beri, kita tidak usah tulis lagi ya angka nolnya ya. Nah, di sini karena sudah coret, sudah hilang. Yang keempat, 120 cm berapa meter? Contoh yang keempat. Kita lihat 120 masih sama ya, naik dibagi 10. Kita coret nolnya 1. Nah, kedua, kita sama. Karena tidak ada nol lagi, maka diberi koma. Di sini ya, ke meter, dari desimeter ke meter. Maka 120 cm itu sama dengan 1,2 meter. Bagaimana? Insya Allah ini mudah ya, asalkan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Untuk tugasnya adalah silakan dibuka bukunya halaman 70 ya. Kalian akan mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian ya. Silahkan kalian dapat mengukur panjang benda tersebut menggunakan penggaris. Diperhatikan gambar-gambarnya ya. Di buku tema kalian ada ukurlah panjang benda-benda tersebut di rumahmu gunakan penggaris. Kemudian ubahlah ukuran dalam sentimeter menjadi meter. Baiklah anak-anak, buka bukunya halaman 71 ya. Di sini membuat kerajinan tangan. Kita perhatikan saja ya penjelasan dari Bunda, dan kalian juga bisa melihat video membuat kerajinan tanah liat ya. Ada barcode-nya di halaman 71. Nah, kalian akan belajar membuat gerabah. Kemarin kalian belajar bagaimana menghias gerabah ya, yaitu menghias vas bunga. Nah, kalian dapat menggunakan tanah liat sebagai bahan pokoknya. Kalian dapat membuat aneka gerabah, misalnya ada vas bunga, bentuk buah, dan sebagainya. Kita perhatikan gambar di samping ya. Untuk membuat labu-labuan, kalian dapat melakukan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tanah liat secukupnya. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Contohlah bentuk labu dari labu yang sebenarnya. Kemudian campurkan tanah liat dengan air. Bentuklah adonan tanah liat seperti buah labu. Setelah itu jemurlah buah labu tiruan hingga kering. Dan berilah warna seperti buah labu yang asli.
Nah, ini kalian hanya silakan disimak saja ya penjelasan dari Bunda. Untuk tugasnya nanti saja ya kalau kita sudah bersekolah kembali. Sekarang kita lanjutkan ya bukunya ke halaman 73, membuat prakarya daun pisang. Kalian dapat membuat prakarya lain. Kalian dapat menggunakan bahan di sekitar kalian. Salah satu yang dapat kalian gunakan adalah daun pisang. Nah, kita bisa jumpai ya. Misalkan di rumah mama, orang tua menanam pohon pisang. Nah, daunnya kita bisa manfaatkan untuk membuat suatu prakarya. Nah, tahukah kalian nama benda yang ada pada gambar di samping? Iya, betul. Nah, ini namanya adalah takir. Takir adalah mangkuk dari daun pisang. Untuk membuat takir, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, siapkan bahan berupa daun pisang dan lidi. Kedua, lipatlah daun pisang menjadi 2 atau 3 rangkap. Yang ketiga, lipatlah kedua sisi pada salah satu ujung. Yang keempat, temukan lipatan kedua sisi ke tengah hingga membentuk cekungan. Yang kelima, sematkan lidi untuk mengunci lipatan. Dan yang terakhir, 6. Lakukan hal yang sama pada ujung satunya lagi. Nanti anak-anak bisa meminta tolong ya bantuan kepada ayah dan bunda untuk dibimbing cara membuat takir atau mangkuk dari daun pisang. Selamat berkreasi, selamat mencoba ya. Kemudian kita akan belajar mengukur panjang benda. Ada banyak jenis daun yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan ya. Sebagai contoh adalah daun kelapa, daun bambu, dan daun pandan. Juga tadi yang sudah kita lihat ya, ada daun pisang dibuat menjadi takir. Sekarang tugasnya adalah mengukur ukuran daun. Ukurlah panjang daun-daun yang kalian temukan. Gunakan sentimeter dan meter. Kalian bisa menggunakan penggaris ya. Tuliskan hasil pengukuranmu dalam format berikut ini. Contohnya yang pertama, Bunda sudah ukur ya, ada daun kelapa. Nah, di sini ingat ya mengukurnya dari angka 0. Ukurannya adalah 53 cm. Kita langsung rubah ya, cm ke meter. Iya, berarti naik atau turun? Naik ya, naik berapa tangga? 2 tangga. Maka dibagi 100. Cara mudahnya begini saja diisinya. 53 cm dirubah ke meter menjadi, kita kasih 0 di depannya, 0,53 meter. Contoh yang kedua, Bunda sudah ukur juga ya, ada daun bambu. Nah, sama. Di sini kita menghitungnya dari 0 ya. Ukurannya adalah 19 cm, dirubah menjadi meter, sama berarti dibagi 100. Ingat seperti yang tadi ya, kita tambahkan 0 di depannya, maka isinya adalah 0,9 meter. Silakan kerjakan pada buku tema kalian ya di halaman 75. Semangat mengerjakannya. Kita buka yuk bukunya di halaman 76, membaca puisi. Diingat ya, membaca puisi itu judulnya harus dibaca, kemudian penciptanya, pengarangnya juga harus dibaca ya. Dalam membaca puisi yang harus diperhatikan adalah yaitu yang pertama, intonasi ya. Kemudian yang kedua adalah ekspresi dan juga pelafalan ya, cara pengucapannya. Jika sedih, kata-katanya harus seperti apa diucapkan. Kemudian saat kata-kata tersebut, misalkan bahagia, harus bagaimana mengekspresikannya. Harus diingat ya anak-anak. Tidak hanya sekedar membaca seperti membaca buku. Kita baca ya, Bunda akan membacakan Langit Biru, karya Dwi Emwe.
Kupandang cakrawala, gumpalan awan putih keabuan. Berarak-arak terbawa angin, hasrat hati pun ingin ke sana. Melayang-layang bersama awan, terbayang rasa begitu nyaman. Kini ku sadari sepenuh hati, begitu lemah dan kecil diri ini. Sungguh tak pantas orang yang congkak bisalah merasa daripada merasa bisa. Bersahaja itulah yang utama, selalu tunduk perintah Sang Pencipta. Anak-anak, kalian bisa membacakannya dengan lebih bagus lagi ya dari Bunda. Bagaimana penghayatannya, ekspresinya. Jika sedih, boleh sambil menangis membacakannya. Nah, ini tugasnya hanya menemukan makna kata dari puisi tersebut ya. Silahkan tanyakan kepada orang tua di rumah ya anak-anak ya. Di sini Bunda akan memberi contoh. Yang pertama, mungkin kata-katanya baru kalian dengar ya, yaitu berarak-arak. Ada yang tahu artinya apa? Maknanya apa? Betul, yaitu beriring-iringan. Kemudian kata yang lainnya ada cakrawala. Ada yang tahu artinya apa? Iya, cakrawala adalah langit atau lengkungan ya. Nah, untuk selanjutnya silakan isi sendiri pada buku tema kalian di halaman 76. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Soleh dan